Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ada perbuatan yang kelihatannya sepele saat dilakukan di dunia ini, namun ternyata perbuatan ini menyebabkan siksa kubur yang pedih. Banyak orang yang abai terhadap perbuatan, terutama ketika sedang dalam perjalanan atau ketika berada di luar rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah atau adu domba." Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukannya?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut memberikan arahan agar menutupi diri ketika buang air, baik dengan masuk kamar kecil atau jika berada di tempat terbuka dengan menjauh dari pandangan orang. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan di dalam hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Abi Qurad radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju tempat buang air. Dan kebiasaan beliau jika menginginkan buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hal ini juga termasuk perbuatan kurang adab ketika sebagian orang, baik orang tua atau anak-anak, laki atau perempuan, buang air sembarangan di pinggir jalan. Selain bau kencing tersebut juga akan mengganggu orang lain yang lewat, sehingga menyebabkan cacian kepada pelakunya. Hal itu juga mencerminkan buruknya akhlak dan minimnya ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat: buang hajat di tempat-tempat berkembangnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung." Hadis riwayat Abu Daud. Alangkah indah dan sempurnanya agama Islam yang memberikan pengajaran adab dan tuntunan sampai detail dalam hal sepele seperti buang air kecil. Dari hadis-hadis tersebut juga bisa menjadi dasar untuk menguatkan keimanan kita bahwa siksa kubur itu nyata adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 21 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar." Dalam ayat di atas, menurut Al-Bara bin Azib, Mujahid, dan Abu Ubaidah, yang dimaksud azab yang dekat adalah azab kubur. Demikian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar bisa memelihara diri dari perkara-perkara sepele yang bisa mendatangkan siksa kubur yang pedih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.